Revisi Undang-Undang Terorisme perkuat Polri. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Bang Neta, tadi ada beberapa poin sebetulnya yang disampaikan. Ada 6 poin ya, apalagi yang... Tadi baru 2 poin ya. Poin ketiga tuh perlu audit yang transparan terhadap penggunaan dana maupun fasilitas asing yang masuk ke Densus. Contohnya? Ya, kita tahu anggaran atau dana dari luar yang masuk ke Densus atau ke aparatur pemberantasan terorisme itu sangat besar. Kemudian pusat-pusat latihan anti teroris itu dibangun Australia, Amerika, itu sangat besar. Ya, BPK kan mengaudit itu. Tidak ada audit itu, ya? Tidak ada, dan tidak pernah diungkapkan juga secara transparan apa saja yang didapat oleh Densus dari bantuan asing itu, gitu ya. Nah, Anda yakin tidak ada, itu kan termasuk di keuangan yang diterima oleh Polri kan? Dia tidak masuk dalam mata anggaran, tidak dimasukkan dalam mata anggaran Polri. Artinya itu di luar ini ya, di luar apa namanya kewenangan BPK. Sebenarnya harusnya BPK mengaudit, tapi tidak pernah itu dilakukan. Jadi perlu transparansi di situ sehingga tidak muncul dugaan bahwa Densus 88 atau Polri diperalat oleh asing. Ini di situ penting. Kemudian yang keempat itu perlu mengevaluasi kinerja intelijen, kerjasama antara BIN. Nah, itu dia sebetulnya salah satu apa namanya usulan untuk revisi undang-undang terorisme ini adalah bagaimana koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan aksi terorisme itu saling bekerja, bersinergi, berhubungan, berkoordinasi. Itu salah satu yang di apa namanya usulan untuk revisi ini. Ya, kan? jadi kinerja sinergi kinerja antar aparatur intelijen itu tidak perlu dengan merevisi ini, tapi semangat mereka. Yang terjadi selama ini adalah ego sektoral masing-masing. Kalau tidak ada yang mengatur, bagaimana semangat itu bisa Saya kira ego sektoral ini berjalan secara yang teratur? harus dia hilangkan dulu. Jadi jangan merasa satu sama lain itu lebih hebat. Densus 88 itu merasa sebagai warga negara kelas 1 di Polri. Gitu ya. Anda yakin dengan kalimat itu? Buktinya mereka tidak pernah melibatkan intelijen kepolisian. Mereka seolah-olah bikin unit intelijen sendiri. Alasan mereka, kalau mereka kerjasama dengan unit lain, takut bocor. Ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak percaya sesama institusi, gitu ya. Jadi ini dulu dihilangkan, arogansi sektoral, merasa lebih hebat sendiri, itu dihilangkan. Jadi bukan undang-undangnya sebagus apapun, kalau itu masih ada, itu tidak akan bisa. Bukankah dengan undang-undang semua itu jadi akan bisa terlaksana dengan baik? Artinya semuanya akan ada tracknya. Saya kira itu bisa, tapi yang lebih penting lagi sekarang ini adalah mereka harus duduk bareng sesama BIN, BNPT, intelijen Polri, intelijen TNI, Densus 88. Mereka harus bisa menjaga ritme kerja mereka dan menekan ego sektoral mereka. Oke, Bang Neta, itu di luar apa yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ada beberapa hal sebetulnya di usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini. Contohnya misalkan, bukan hanya sekedar dia melakukan apa namanya bom dan lain sebagainya, tapi penyebaran paham radikalismenya sendiri sebagai cikal bakal aksi mereka itu kan tidak tersentuh. Jadi kalau bicara sejarah radikalisme di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka itu sudah paham itu sudah ada, ya kan? Tapi itu kan pasang surut, ya kan? Pasang surut. Jadi artinya ketika itu sudah ada, bukankah sebaiknya ini diatur? Saya kira tidak perlu diatur, tapi masing-masing institusi berperan. Misalnya pemerintah daerah, kemudian kalangan ulama, ya kan? Organisasi-organisasi keagamaan, kemudian sekolah-sekolah, itu harus berperan gitu ya. Ya. Itu sekarang ini itu tidak berperan. Saya sepakat dengan itu bahwa banyak sekali institusi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian, perbaikan moral, mendidik segala macam itu harus turut terlibat dalam apa namanya upaya membatasi paham-paham radikalisme ini. Tapi semangat apa namanya semangat yang apa namanya istilahnya yang berdiri secara otonomik kayak begitu, itu kan tidak bisa diharapkan sebetulnya. Ada sebuah lembaga khusus misalkan yang harus mengatur itu, dan bagaimana paham radikalisme itu diukur parameternya, apakah ini sudah sangat berbahaya atau tidak berbahaya. Bukankah begitu seharusnya? Jadi tidak bisa hanya satu lembaga untuk menekan radikalisme tadi. Sepakat. Pemerintah, khususnya Polri, itu sudah punya program deradikalisasi.
yang dibiayai oleh Amerika. Ya. Tapi buktinya nggak jalan. Artinya, oke, Jadi deradikalisasi itu dilakukan, tapi ketika paham-paham radikalisme ini disebarkan, apakah pelaku-pelaku penyebar paham ini tidak harusnya juga dijerat dengan undang-undang aksi terorisme? Sebenarnya KUHP kan juga bisa dilakukan ya. Misalnya orang-orang yang memprovokasi orang, mengajak orang untuk berbuat kejahatan, itu bisa dijerat. Jadi kita mendata ya, setidaknya ada 10 daerah yang tingkat radikalnya luar biasa sampai sekarang ini. Yang nomor 1 itu justru Jawa Barat. Bahkan para pengantin itu pelaku-pelaku bom bunuh diri itu sebagian besar dari Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Aceh, Lampung, Banten ya, kemudian Sulteng, kemudian NTB khususnya Bima, kemudian Maluku dan Papua. Tapi Papua tidak pernah disebut teroris oleh pemerintah, oleh polisi. Jadi artinya apa? Sebenarnya pemerintah, komponen-komponen masyarakat di situ harus berperan aktif melakukan pembinaan. Ya, artinya bukankah butuh perluasan definisi dari aksi terorisme? Saya kira ketika mereka kan awalnya paham radikal itu mereka masuk dengan baluran agama, mengajak kebaikan. Tapi kemudian karena kesenjangan sosial, karena tekanan pembangunan ekonomi di sana tidak berjalan, sehingga dikritisi, sehingga itu menjadi satu isu yang kemudian muncul radikalisme. Iya, radikalisme itu kan sebetulnya ketika pemahaman seseorang merasa bahwa yang dia jalankan adalah benar dengan cara apapun. Itu kan radikalisme sebetulnya. Dia meyakini bahwa ini benar dan apapun yang dia jalankan itu menjadi benar. Itulah radikalisme. Jadi dia ketika melakukan ngebom, menembak segala macam, mereka tidak merasa bersalah. Itu permasalahannya kan, Bang Neta kan? Iya. Nah, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.